lagi ke Raden Ayu Channel. Sekarang aku ada di Pancaritis Hot Spring. Nah, ini tempat pemandian air panas ya, punya Pak Wasit yang kemarin kita wawancara juga. Nah, ini kita udah bareng sama The E-Team. Mereka mau susur alam bareng Oxygen Activity. Nanti kita tanya-tanya ya. Udah sama Pak Jimmy. Nah, kita mau ngobrol, kita mau tanya-tanya nih. Pak, boleh perkenalan diri dulu? Oh, boleh. Baik. Begini, nama saya Jimmy Hartono ya. Saya ditemenin ada ini Mas siapa namanya? Wahyono, Mas Kinot, sama Ibu Andrea. Iya. Kami dari Oxygen Activity ya. Jadi untuk outdoor organisernya Pancaritis sini. Jadi nanti di Pancaritis ini ada outbound-nya. Outbound-nya itu ada susur sungai namanya Telasung yang kita buat. Jadi ada 5 air terjun yang kita lewati di sini. Kemudian kita juga nantinya ada liver tubing. Jadi itu pengarungan sungai. Dan nanti akan dibuat venue jadi untuk edukasi outbound. Kalau itu bisa untuk umum juga? Iya, untuk umum, untuk perusahaan, sekolahan, dan mungkin kalau sudah ini TK, anak TK itu ada edukasi, kita punya beberapa program. Kalau perorangan boleh ya, ada beberapa, tapi ada minimumnya. Kita bisa trekking bertiga, berempat, berlima bisa. Oke. Ya, sebanyak itu kan harus berombongan namanya. Kalau untuk biaya nih Om, berapa nih kalau perorangan atau dari sekolah gitu? Oh, itu macam-macam ya, ada mulai dari 100.000 per paket ya per orang sampai 500.000 gitu. Tergantung nanti kebutuhan dan fasilitas yang diinginkan. Juga tergantung rangkaian kegiatannya ya. Kalau rangkaian kegiatannya padat dan kebutuhan dari programnya itu banyak, mungkin kita bisa memerlukan waktu 6 jam. Yang fun ya mungkin minimal 4 jam gitu. Jadi untuk funnya. Oxygen Activity Jaya. Kalau mau adventure, siap ini, sama siap ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Semangat buat pengurus RT 3 kalau gede ya. Gua kirim ke koordinator. Selamat buat apa? Dulu. Semangat. Kita dulu, Bro. Udah. Nanti bojomu dulu, Bro. Semangat buat pengurus RT 3 RW 11. Selamat bekerja. Terima kasih. What are you, a sim? Mana lagunya, Wiu? Nanti tiba-tiba gue tidur lagi nyetir bahaya loh, Wiu. Waduh. Ada mau menyanyikan? Ada bunda. Nyari pom bensin kalau ada kamu nyanyi yang When we making plans, you act like you forget. Ay, when you make fun of my car, I get upset. When you done with I got next. Yeah, you can come and watch me. Ini rasanya enak. Dalamnya lucu kayak cangkang bawang putih. rasanya gimana? Rasanya enak. Apa aja? Sagu terus Manis, gurih. Kayak sagu keju. Kue sagu, tau kan? iya. Ya, kayak kue sagu rasanya. Enak, pokoknya enak. Pokoknya enak. Hai guys, balik lagi ke Raden Ayu Channel. Nah, sekarang itu kita lagi main-main ke Tegal nih, daerah Guci, Desa Tewel. Nah, ini di sini itu ada rumah produksi Black Garlic.
Nah, itu kita udah bersama Bapak yang punya rumah produksinya nih. Boleh kita kenalan dulu, Pak? Hai, perkenalkan nama saya Sagni Dianto. Saya pemilik rumah produksi Black Garlic KWT Primatani yang ada di Desa Tuwel, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Nah, Pak, untuk rumah produksi ini, Pak, nah sejak kapan Pak berdirinya? Rumah produksi ini sudah berdiri sekitar 3 tahun yang lalu. Kami sudah berhasil memasarkan produk kami ke berbagai daerah di Indonesia. Nah, Pak, kan nih banyak nih Black Garlic yang di luar sana nih orang jual ya, Pak ya, dengan berbagai macam rasa, terus manfaat, harga gitu. Nah, kelebihan dari Black Garlic yang Bapak punya ini apa, Pak? Kelebihan Black Garlic yang kami punya tentunya dari kandungan antioksidan dan minyak asteri yang terkandung di Black Garlic kami itu jauh lebih tinggi dibandingkan yang impor, karena ini adalah produk kami memakai produk bawang putih lokal. Jadi kualitasnya kita sama-sama tahu, produk bawang putih lokal memang lebih baik kandungan minyak asirinya. Nah, untuk di sini juga nih Pak, untuk petani-petaninya itu ada kelompok taninya juga nih Pak ya. Nah, itu sesama tetangga atau sesama rekan atau gimana Pak? Menggabungkan ya semua petani, bahkan yang tidak mengikuti kelompok yang tidak ikut berkelompok tani juga kami tetap rangkul. Artinya kita tidak membatasi hanya sebagai anggota kelompok saja yang bisa bergabung dengan kami. Kami sangat terbuka untuk semua petani bawang putih khususnya. Produksi Black Garlic-nya nih Pak, kira-kira itu berapa lama dan sekali produksi itu berapa banyak Pak yang bisa dihasilkan? Untuk Black Garlic itu biasa yang kami lakukan itu memakan prosesnya memakan waktu kurang lebih 15 hari dengan catatan listrik non-stop ya. Kalaupun nanti ada terjadi mati lampu atau yang lain bisa dilanjutkan. Produktivitas kami sementara masih skala rumahan kisaran 200 sampai 300 piece per 15 hari. Bawangnya sendiri nih Pak, ada ciri-ciri nggak bawang lokal itu, bawang yang bagus itu yang untuk dibikin Black Garlic nih atau yang Bapak punya nih? Nah, bawangnya itu seperti apa Pak? Untuk syarat utama untuk menjadikan Black Garlic itu memang bawangnya harus usia simpannya sudah mencapai 1 bulan lebih. Itu untuk hasil yang terbaik. Untuk di bawah 1 bulan bisa jadikan Black Garlic, cuman nanti hasilnya kurang bagus dan lebih lembek ya, kalau orang sini bilang itu penyek lah, seperti itu. Jadi memang lebih baiknya itu di angka 1 bulan lebih itu baru bisa dibikin Black Garlic. Ditambah untuk kriteria bawang yang kita jadikan Black Garlic itu memang harus utuh sempurna. Artinya dalam masa penyimpanan 1 bulan itu kita kan terkadang ada bawang yang kropos, terus rusak dan segala macam, kita sortir yang betul-betul sempurna, masih utuh semua. Jadi nanti ketika diproses mendapatkan hasil yang maksimal. Boleh nggak Pak lihat-lihat nih bawang yang ada di sini nih Pak ya? Monggo, silahkan. Oke Pak, nanti kita sambil lihat nih hasilnya Pak setelah jadi Black Garlic-nya. Boleh Pak? Siap. Oke, nah kita lihat dulu ya bawangnya yang akan dibikin Black Garlic itu awalnya itu seperti apa. Oke? Untuk proses pembuatannya adalah ini bawang putih mentah, bawang lanang ya, bawang tunggal, kita open selama kurang lebih selama 15 hari 24 jam itu dengan 2-3 hari sekali itu dibolak-balik, dirotasi dari atas ke bawah, sebaliknya dengan di atas ditaruh di bawah, itu selama 3 hari sekali dirotasi. Dan ini adalah hasilnya yang sudah matang. Sekilas memang di perubahan fisiknya nggak ada perbedaan, tapi di dalam yang sudah matang akan berubah menjadi hitam, sementara yang masih mentah akan coklat seperti ini. Ini perbedaan fisik dari luar memang nggak ada perubahan. Ini nih
Kalau untuk kekuatan produksi di rumah produksi Bapak ini kira-kira berapa banyak, Pak? Sejauh ini kemampuan kami masih terbatas kisaran 14.000 gram per 14 hari sekali produksi. Itu produk Bapak tuh termasuk produk premium ya, Pak ya? Nah, ini kenapa nih Pak ada keterbatasan seperti yang Bapak bilang nih? Alasannya adalah karena khususnya untuk bawang lanang nih ya, karena bawang lanang itu nggak bisa dibudidayakan dan itu memang terjadi secara alami. Jadi untuk kebutuhan bahan bakunya kami sangat tergantung dari alam, jadi nggak bisa dibudidayakan. Untuk itu kami sangat berharap apabila ada peneliti-peneliti dari mahasiswa untuk membudidayakan bawang lanang. Nah, bawang tunggal itu kan tidak bisa dibudidaya ya, itu terjadi karena alam. Kalau ada di luar sana nih peneliti-peneliti atau dari mahasiswa-mahasiswi yang mau meneliti bawang tunggal, siapa tahu kalian bisa meneliti dan membantu para petani yang ada di Desa Towel ini. Itu boleh banget ya guys, kalian boleh ke kita atau nanti kita langsung hubungin Pak Diryanto. Oke? Nah, sekarang kita lihat bawang-bawang yang ada di sini dulu ya guys. Nah guys, ini ya contoh bawang putihnya. Ini yang bisa dibikin black garlic. Nah, ini yang langkah itu adalah ini. Nah, ini namanya bawang putih tunggal atau biasa disebutnya bawang putih lanang. Ini kenapa langka? Di 1 hektar perkebunan belum tentu ini bisa jadi satu. Nih, belum tentu ini jadi satu. Karena semua orang dan petani itu bilang bawang tunggal itu tergantung dari alam. Itu emang realitanya seperti itu. Ini mereka tidak menanam seperti ini ya guys. Ini tumbuh dengan sendirinya. Nah, ini bawang putih lanang atau bawang putih tunggal. Inilah bawang putih tunggal atau bawang putih lanang. Bawang putih dengan sejuta manfaat. Nah guys, setelah tadi aku ngobrol sama Pak Dianto, itu 1 bawang ini itu adalah hasil dari 1 bonggol konsentrat bawang putih ini. Jadinya itu hanya 1. Ini kan karena produk ini kan lokal ya, asli Indonesia. Nah, dan produk ini tuh berjuta manfaat. Salah satunya yang paling penting adalah bisa mencegah kanker. Untuk itu teman-teman, ayolah kita dukung para petani dan pertanian yang ada di Indonesia ini agar produk-produk kita itu semakin maju, bisa terkenal sampai dunia. Oke. Ya nggak apa-apa, itu memang hasil. Emang ciri khasnya gitu emang. Nah, seperti ini ya. Nah, ini teksturnya seperti ini. Oke, sekarang kita cobain makan ini black garlic. Rasanya manis, tetap ada rasa bawang putihnya. Kalau di mulut itu teksturnya kayak kita makan karamel, tapi nggak lengket banget dan nggak legit manisnya. Oke, nih guys, baru makan ini aja tuh kayak seger aja gitu ke badan. Nih, oke. Kalian apalagi khususnya sekarang itu yang paling banyak kasusnya terserang kanker itu kan perempuan ya. Terus kanker di perempuan itu berbagai macam, ada ya macam-macam lah kanker yang ada di perempuan. Nah, ini tuh baik banget buat mencegahnya. Kalian bisa konsumsi ini setiap hari. Jangan suruh makan lagi. Enggak, untuk ibu itu. Enak. Enak, ya mau nyobain.
Enak beneran. Nah guys, untuk Beneran. black garlic ini itu untuk yang alergi bawang putih itu nggak bisa konsumsi, dan untuk ibu hamil itu sebaiknya jangan mengkonsumsi. Nah untuk yang lahiran kalau normal sih nggak apa-apa ya, tapi kalau pasca sesar itu jangan. Oke? Cuma buat yang sehat, yang masih muda-muda, segar-segar, SD, SMP itu udah bisa. Oke, nah nih produk lokal, beli ini ya. Oke guys, sekarang ini aku mau nyobain ke keluarga aku ya. Nah ini kita emang udah biasa mengkonsumsi ini setiap hari. Nah biasanya kita konsumsi itu pagi, siang, dan sore. Nah, sekarang sore hari nih tepat. Aku mau nyobain ini, aku bukain buat anak aku, buat suami aku, dan buat Mbak. Enak. Jelly. Kayak jelly. Ya kayak friend Yupi ya. Nah, ini buat Thank you, suami Ben. aku, sama-sama. Ini untuk Mbak, biar Mbak sehat selalu. Bismillahirrahmanirrahim ya. Selamat selamat berkah waras, amin. Bismillah. Rasanya enak. Nah, gimana rasanya? Seperti biasa. Selalu enak ini. Nah, sekarang ini biar kalian tahu nih, sekarang ini aku bukain buat kameramen kita. Guys. Sebenarnya saya tadi udah nyoba dari dulu, pernah mencoba dan rasanya enak, tapi dikarenakan ini adalah barang langka, dengan demikian sangat sulit untuk ditemukan. Alhamdulillah di sini nemu nih. Mari kita coba. Gas. Mau Jelly, berani lagi nggak coba lagi? seperti jelly. Ini enak aja. Enak? Enak. Enak. Beli dua. Kotor-kotoran ya. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Oke guys, balik lagi ke Raden Ayu Channel. Nah, sekarang kita itu udah bersama ibu-ibu dari KWT. KWT itu kelompok wanita tani yang ada di Desa Towel ini. Nah, sekarang kita udah bersama ibu pimpinannya ya, Bu ya? Nah, sekarang kita kenalan dulu ya sama ibu. Nama saya Siti Hariroh, Ketua Kelompok KWT Prima Wanita Tani dari Desa Rembul. Ya. Oh. Nama saya Fitratul Uyun. Kami anggota kelompok wanita tani Desa Rembul juga. Nah, kita satu kelompok. Ibu, maaf nih Bu, saya mau nanya, kalau KWT itu kapan terbentuknya dan apa saja program-program yang ada di KWT itu, Bu? Sebenarnya KWT di sini itu sudah terbentuk itu sejak tahun 2013. Cuman kadang kalau kelompok-kelompok di desa itu biasanya kalau jalannya itu kalau ada bantuan atau ada support dari yang di atas itu kami bikin, tapi sejak berarti akhir tahun 2018 kami dapat bantuan dari BI berupa pelatihan pembuatan black garlic, terus pasta bawang putih, juga bawang iris kering dan tepung bawang putih. Nah, sampai saat ini alhamdulillah kami untuk black garlic yang alhamdulillah berjalan, tapi untuk yang lainnya kami masih agak dalam proses. Jadi kalau black garlic itu sejak tahun 2018 sampai sekarang ini. Kalau boleh tahu nih Bu, program-program apa yang ada di perkumpulan KWT itu, Bu? Boleh di-sharing ke kita, Bu? Nah, ini kemarin di petani kita kan
lagi ada yang nanam itu apa kentang yang untuk industri ya. Terus tadi kami coba buat bikin keripik kentang. Iya. Nah rencananya besok ada acara di kecamatan itu, acara jual beli produk UMKM. Iya. Nah rencananya kami mau ikut. Iya. Nah, kalau untuk black garlic itu Bu, berarti ini ibu-ibu udah paham banget ya Bu ya dari bibit penanaman dan pembuatan itu. Itu kira-kira untuk produksinya Bu, itu berapa orang yang ada di produksinya? 9 orang. Oh langsung ya Bu ya? Iya. Berarti semua anggota ikut terjun langsung ya Bu ya? Iya. Produksi masing-masing. Produksi di sendiri nanti kalau udah mateng kita kemas bareng-bareng. Kita kan iya soalnya kalau sendiri nanti barangkali ada yang memang tidak layak dijual nanti ikut dijual. Nah Bu, ini kan kita udah ada nih Bu produk dari ibu-ibu KWT. Nah boleh Bu sekali dijelasin kenapa nih orang harus beli Prima Black Garlic yang dari kelompok wanita tani ini? Keunggulan dari Black Garlic kami itu produk bahan bakunya dari bawang lokal, 100% bawang lokal. Jadi ya kita cinta Indonesia, kita produk sendiri. Iya. Untuk manfaat terbesarnya nih Bu, buat kan kebanyakan yang mengkonsumsi, mungkin sebagian besar pasarnya itu adalah perempuan ya Bu ya, karena ini ada mencegah kanker juga. Nah, untuk ada nggak nih Bu kalau ada yang bisa mengkonsumsi atau yang belum bisa mengkonsumsi, misalnya ibu hamil atau kenapa, itu bisa dijelasin? Karena bawang putih itu istilahnya apa ya? Itu panas. Jadi untuk ibu hamil kayaknya kurang bagus. Enggak boleh. Iya. Ini kayaknya malah lebih cenderung untuk bapak-bapak. Oh, bapak-bapak ya Bu ya? Iya. Yang banyak peminatnya malah kadang bapak-bapak. Nah, kalau untuk bapak-bapak nih Bu, mereka kenapa memilih produk Black Garlic ini Bu? Ada nggak nih, biasanya kan ada testimoni nih dari bapak ini karena biar apa gitu misalnya Bu. Kita jelasinnya mah ya. Biasanya ya untuk stamina para lelaki biasanya kalau nggak suka makan bawang yang mentah biasanya makannya yang ini, yang sudah difermentasi. Biasanya kalau yang suka yang mentah sama madu juga bisa. Ya, tapi kebanyakan sih makannya yang ini, yang alergi bawang putih. Yang itu kan baunya. Iya. Soalnya kalau sudah difermentasi, rasa bawang putihnya itu sudah tidak ada. Yang ada cuma asam, manis. Kadang asam, manis. Kadang juga ada pahit-pahitnya. Iya. Mari untuk para wanita-wanita Indonesia khususnya di perkampungan atau di desa, mari kita bangkit. Kita semua sama untuk memajukan perekonomian Indonesia. Mari para wanita Indonesia, kita mulai bersama-sama mencintai produk kita sendiri, dukung petani lokal, dan marilah kita bersama-sama mulai mencintai alam kita sendiri dan mencintai produk lokal, dan kita dukung supaya produk lokal kita maju, bisa sejajar dengan produk dari luar negeri, dan kita bisa menopang ekonomi kita sendiri tanpa harus mengandalkan bantuan dari luar negeri. Oke, kalau gitu terima kasih ya ibu-ibu. Nah ini terima kasih untuk sharingnya sore ini bareng sama kita. Oke guys, sekian kegiatan kita hari ini. Terima kasih banyak untuk
semua yang sudah membantu. Dari kemarin kita udah bersama The E-Team dan hari ini kita bersama Pak Dianto, itu petani. Nah, kita alhamdulillah banyak dapat ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga semua sukses. Terima kasih. Bye.